Fitri Kurnaini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya. Pada siang hari ini saya sudah berada di TK Islam Bakti 80 bersama Ibu Kepala TK-nya, yaitu Ibu Rizky Fitriasari. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga, Bu Fitri. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Ya. Jadi maksud kedatangan saya ke mari ini, saya akan mewawancarai Ibu ini terkait dengan tugas saya di calon guru penggerak, yaitu tentang dilema etika. Iya. Jadi Ibu, mohon maaf sebelumnya Bu, Ibu Rizky ini sudah berapa lama menjadi kepala sekolah, Bu? Kurang lebih sudah sekitar 6 tahunan, Bu Fitri. Ya, jadi kurang lebih selama 6 tahun itu mungkin kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah mungkin sering kita mengalami masalah dilema ya Bu ya. Jadi kita bagaimana kita bisa mengambil keputusan atau kebijakan yang tepat ya Bu ya. Kalau boleh Bu, Ibu boleh ceritakan kasus apa yang pernah Ibu alami? Ya, seperti yang Bu Fitri ketahui juga, tentu dalam satu lembaga itu tentu ada dilema yang kita rasakan dalam kegiatan kita sehari-hari, itu sering terjadi. Seperti dilema yang sering kami alami di lembaga kami ini, terkhususnya di TK Islam Bakti Dharmasraya ini. Di samping saya sebagai kepala sekolah, saya juga menetap sebagai guru. Jadi saya juga terjun langsung ke kelas untuk mengajar peserta didik, karena di sini kami hanya memiliki satu guru dan satu kepala sekolah. Jadi dengan anak 20 itu tidak mungkin dengan satu orang guru, Ibu Fitri. Jadi otomatis saya sebagai kepala sekolah saya juga ikut untuk mengajar anak saya. Dilemanya itu di sini, Bu. Nanti kan kita sebagai kepala sekolah itu tentu ada kegiatan di luar seperti undangan rapat dan lain-lain sebagainya. Di situ nanti terjadinya dilema bagi saya. Itu dulu pernah terjadi, Bu, karena mendadak saya pergi, ternyata di sekolah itu tidak ada guru. Itu karena terjadinya kurang komunikasi. Saya beranggapan guru saya datang ke sekolah, ternyata waktu itu guru saya tidak datang. Dan saya pun sudah pergi. Di situ, Bu Fitri, jadi di situ menjadi sangat pembelajaran bagi kami. Sangat menjadi dilema bagi kami, sehingga pembelajaran tadi tidak kondusif lagi. Mulai dari situlah, Ibu Fitri, kami mulai bekerja sama lagi dengan baik. Kami belajar dari kesalahan, jadi setiap ada hal tersebut kami konfirmasikan dulu. Tidak lupa kami konfirmasikan dengan guru untuk jika kita nanti mendapatkan kegiatan-kegiatan di luar. Jadi kita konfirmasikan dulu supaya tidak terjadi lagi hal sedemikian tadi. Jadi itu letak dilemanya Ibu itu ketika Ibu ada kegiatan-kegiatan di luar, sementara Ibu juga sebagai guru ya Bu. Iya. Jadi Ibu harus meninggalkan kelas seperti itu. Sementara jumlah murid Ibu tadi 20, gurunya 1. Jadi letak dilemanya ketika Ibu akan pergi rapat, meninggalkan nih kelas yang jumlah gurunya 1, muridnya 20. Di situ letak dilemanya. Nah, lalu bagaimana cara Ibu Rizky untuk mengambil keputusan itu? Di situ tadi karena kita sudah pernah kejadian juga, Bu Fitri, jadi di situ kami mengambil keputusan. Jadi kami konfirmasikan ke guru, jika guru itu hanya 1, kita kondisikan dengan anak yang 20, kita mencari kegiatan yang sesuai dengan guru 1 tadi. Jadi jika tidak tercover, kita minta bantuan kepada guru kelompok bermain, Ibu. Salah satu dari kelompok bermain kita minta bantuan untuk menghandle anak kita tadi. Seperti itu. Jadi sehingga pembelajaran kita belajar sesuai kondusif, sesuai yang kita harapkan. Iya. Jadi keputusan yang Ibu ambil itu, Ibu ini ya meminta bantuan kepada guru kelas KB jika itu memungkinkan, dan juga Ibu sebelum berangkat juga mengkondisikan nih kelasnya. Iya Bu, sebelum kondisi dulu ya. Sebelum berangkat ke tempat rapat atau pepergian itu, saya pastikan dulu ke sekolah sudah siapkah sesuai dengan yang kita diskusikan dengan guru tadi. Ya, gitu. Terus langkah apa yang bisa Ibu lakukan? Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah itu kita sering nanti kalau ada kegiatan beberapa hari ke depannya, sebelum itu kita komunikasikan dulu dengan teman di sekolah. Jika kegiatan itu mendadak, ya tentu saya untuk ke sekolah dulu memastikan seperti yang kita bicarakan tadi, kita kondisikan kepada guru, adakah guru di sekolah, baru kita bisa keluar. Mungkin ini Bu, nah selain tadi mengkondisikan agar anak-anak lebih kondusif, mungkin ada hal lain yang lebih efektif lagi Bu menurut Ibu? Lebih efektif lagi, yaitu kita tadi
mendiskusikan dengan guru, terus kita memastikan keadaan di sekolah. Sebelum kita berangkat, kita lihat dulu ke sekolah, sudah siapkah dengan kegiatan yang sudah kita rencanakan tadi. Oh, gitu, seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus mungkin ada tantangan nggak Bu ini dalam mengambil keputusan itu gitu? Tantangan yang besar juga tidak juga Ibu Fitri, tapi sedikit tantangan itu tentu pasti ada, karena kita juga tidak tahu dengan keadaan guru kita di lembaga. Di situ terjadinya tantangan tadi itu, Ibu. Lalu pertanyaan saya selanjutnya ya Bu ya, apakah Ibu mempunyai jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah dilema yang Ibu alami itu, atau Ibu menyelesaikannya pada saat itu juga Bu? Untuk khusus sepertinya tidak ya Bu Fitri. Tentu yang terpentingnya sebelum saya berangkat keluar sekolah itu, permasalahan di sekolah itu sudah harus selesai. Jika saya keluar, saya kondisikan paginya ke sekolah, anak sudah siap untuk kegiatan anak di sekolah. Jika kegiatan itu ada beberapa hari ke depan, saya sebelum kegiatan itu juga sudah mengkondisikan dengan teman sejawat. Jadi pada saat itu juga Ibu Iya. menyelesaikannya ya. Apakah ada seseorang yang membantu Ibu untuk mengatasi masalah dilema yang Ibu alami itu? Iya, yang membantu dalam kedelemaan ini bagi saya yaitu teman sejawat tadi Bu Fitri. Jadi teman kita di sekolah tadi yang dapat membantu. Jadi kegiatan kita di luar tadi kita konfirmasikan dulu, sehingga nanti pembelajaran di sekolah dapat berjalan sesuai kondusif seperti yang kita harapkan. Jadi rekan sejawat ya. Itu mungkin selain teman sejawat mungkin ada yang lain? Sepertinya tidak ada, karena kita di lembaga itu hanya itu saja. Jadi hanya teman sejawat kita yang dapat membantu dilema yang kita alami tadi. Nah, dari semua hal yang Ibu sampaikan tentang dilema yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada hal yang dapat Ibu petik dari dilema yang Ibu alami tadi? Iya Bu Fitri, dari yang saya ceritakan tadi, hal yang dapat membuat yang saya petik membuat pembelajaran yang sangat berharga bagi saya, yaitu setiap kegiatan tadi jangan lupa dikonfirmasikan dulu kepada teman sejawat, karena teman sejawat itu yang bisa membantu kita nanti sehingga pembelajaran di sekolah bisa berjalan sesuai yang kita harapkan, dan kegiatan di luar pun bisa kita ikuti dengan baik. Jadi butuh kerjasama dan komunikasi ya, sesama rekan guru Ibu ya. Iya, Jadi sehingga permasalahan tadi bisa dihadapi bersama-sama seperti itu. Baik Bu, luar biasa sekali pengalaman yang Ibu ceritakan tadi. Mungkin bisa menjadikan saya ini menjadi hikmah buat saya dan juga pembelajaran buat saya ke depannya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rizky yang sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancari hari ini. Ya, sama-sama Bu Fitri. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan untuk Bu Fitri sukses ke depannya. Terima kasih Bu. Ini saya undur diri dulu ya Bu Iya, Bu ya. Fitri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bu As, saya sudah mengganggu waktu Bu As. Maksud kedatangan saya ke sini ini, saya minta waktunya Bu As untuk dapat saya wawancarai. Ini terkait dengan tugas saya di calon guru penggerak. Ini tentang dilema etika ya Bu As ya. Nah, Bu As ini kan kurang lebih sudah berapa tahun Bu jadi kepala sekolah di sini? 18 tahun. Wah, itu sudah lama sekali ya Bu As ya. Nah, jadi Bu As sudah 18 tahun sebagai kepala sekolah di TK Islam Bakti 64 ini. Mungkin Bu As pernah ya Bu ya mengalami dilema sehingga menuntut Ibu As sebagai kepala sekolah untuk bisa mengambil kebijakan atau keputusan. Pernah Bu Pit, saya kan sebagai kepala sekolah ini pernah pengalaman tentang dilema. Baik Bu As, mungkin Ibu bisa ceritakan Bu tentang kasus apa yang pernah Ibu alami? Saya sebagai kepala sekolah Bu Pit, saya banyak kurang menguasai IT. Sekarang kepala sekolah kan harus banyak menguasai, dan tugas kepala ini banyak menguasai IT kan, sedangkan saya kurang tentang IT. Jadi dilema etika yang Ibu alami itu Ibu
kurang menguasai IT ya gitu. Sementara kepala sekolah itu dituntut untuk bisa menguasai IT. Nah, lalu bagaimana Ibu As dapat mengambil keputusan itu? Saya lebih mengambil keputusan kalau ada tugas tentang IT, saya itu ada guru saya yang bisa menguasai tentang IT. Saya minta bantu tugas tentang sekolah saya sama guru tadi itu, biar saya mengganti dia mengajar supaya tugas IT saya ini selesai sama guru yang pandai menguasai IT. Jadi Ibu mengambil keputusannya itu Ibu meminta bantu kepada salah seorang guru Ibu, salah satu guru yang mengajar di kelas ya Bu ya, yang pandai IT begitu. Nah, lalu langkah-langkah apa yang bisa Ibu As lakukan? Langkah-langkahnya Bu Pit, saya kalau bisa minta bantu sama guru kelas tadi itu bikin tugas pas sekolah itu tentang IT, saya harus menanti dia Bu Pit mengajar dan kelas ya. Itu Bu Pit. Jadi langkah yang Ibu ambil itu Ibu minta bantu kepada guru yang pandai IT itu untuk mengerjakan tugas itu. Lalu Ibu menggantikan mengajar di kelas ya Bu ya, seperti itu. Nah, lalu mungkin ada tantangan Bu Ibu mengambil keputusan itu. Tantangannya seperti apa? Dan saya tantang saya apabila guru yang bisa menguasai kita di tidak sekolah, saya sudah jadi bingungan. Bingungan sedang masalah tugas saya belum selesai, dia tidak masuk itu. Saya tidak masuk itu, saya kan tugas saya ini harus selesai juga tentang IT, sedangkan saya tidak menguasai. Itu saya ambil tindakan banyak tanya pada teman atau dalam grup atau teman-teman di kecamatan. Gitu ya Bu ya. Jadi tantangannya ketika temanin guru Ibu yang pandai IT ini tidak sekolah, ketika dia berhalangan, ketika dia sakit tidak masuk sekolah, terus Ibu meminta bantu kepada teman yang ada di kecamatan yang mungkin nanti gugus gitu, seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu mungkin Ibu mempunyai jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah dilema Ibu ini, atau Ibu menyelesaikannya pada saat itu juga? Masa khusus tidak ada Bu, tidak ada. Ya. Nah, memang ada tugas sekolah itu tentang D5 ini. Memang saya kerjakan, minta bantu sama guru yang pandai IT tadi itu. Itu aja Bu. Jadi Ibu menyelesaikan pada saat itu juga ya? Iya. Baik Bu. Mungkin ada nggak Bu seseorang yang bisa membantu untuk mengalami masalah dilema etika ini Bu? Ada Bu. Kita teman sejawat itu teman seorang guru kita daripada menguasai IT tadi itu. Ya. Mungkin tugas saya tadi itu. Jadi rekan sejawat ya Bu yang membantu Ibu ya yang pakai IT ya. Mungkin ada lagi nggak Bu? Selain rekan sejawat mungkin ada lagi seseorang yang bisa membantu menyelesaikan masalah dilema itu? Ada aja. Ada begitu, saya tanya sama teman sekecamatan apa dalam satu gugusan, kita tak ada grup yang gugusan, banyak pertanyaan sih pada teman. Oh iya, jadi selain rekan sejabat Ibu juga banyak bertanya di grup WA ya. Di sana mungkin di luar banyak teman-teman yang juga pandai IT, jadi Ibu As minta tolong kepada mereka juga ya. Nanti setelah Ibu tadi meminta tolong ke rekan sejawat, kepada teman-teman yang ada di kecamatan, kira-kira dengan cara seperti itu apakah dilema yang Ibu alami tadi itu bisa diselesaikan dengan baik, atau itu merupakan keputusan yang tepat yang Ibu ambil gitu? Tapi saya itu saya minta bantu sama teman sejawat tadi Bu. Kalau dia tidak ada halangan itu saya minta bantu kepada satu grup tadi itu Bu, atau satu teman kecamatan lah gitu. Jadi menurut Bu As itu sudah keputusan yang tepat yang Ibu ambil ya, dengan cara pertama tadi meminta tolong kepada rekan sejawat di sekolah itu untuk membantu Ibu menyelesaikan tugas Ibu yang berkaitan dengan IT ya. Terus yang kedua, jika berhalangan teman Ibu tadi, Ibu akan meminta bantu mungkin teman yang ada di gugus atau di KKG seperti itu Bu ya, yang tentunya yang menguasai IT. Nah, ini luar biasa sekali ya Bu ya.
apa yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ada hal-hal yang dapat dipetik dari pengalaman yang Ibu alami tadi, Bu. Banyak bukti saya tentang apa itu saya kan memang kurang tentang menguasai IT. Itu saya banyak tanya teman-teman atau guru di kelas saya yang bisa menguasai IT. Itu kan saya banyak belajar bukti tentang IT. Saya sering mengikuti, jangan ketinggalan saya bukti. Itu saya ingin sering ikut seminar, pelatihan, ingin menguasai tentang IT. Pas sekolah sekarang kan harus menguasai tentang IT. Jangan saya ketinggalan lagi gitu. Dan itu saya banyak pertanyaan. Luar biasa sekali ya Bu As ya. Semangat Bu As untuk terus belajar ya. Meskipun Ibu dikatakan usianya tidak muda lagi, tapi Ibu masih semangat. Ini kalau bisa yang muda-muda ini kalau bisa jangan sampai ketinggalan zaman gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu As atas pengalaman yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan dapat diambil hikmah dan pembelajaran untuk saya ke depannya ya Bu As ya. Sampai di sini wawancara saya, mungkin kita bisa bertemu di lain waktu ya Bu As ya. Terima kasih Bu As. Sama. Assalamualaikum.